Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas soft skill dengan judul Problem Solving is about solve the problem. Ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya selama 11 tahun dari sebagai seorang profesional, kemudian berkecimpung di dalam dunia IT, kemudian manajemen, leadership, serta communication. Jadi beberapa bidang ilmu tersebut tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling berkolaborasi. Di mana dalam berkolaborasi tersebut adalah memiliki satu tujuan, yaitu problem solving. Problem solving bukan semata-mata hanya solve the problem, tetapi opportunity itu juga bisa kita solve. Oleh karenanya, kata problem itu ada dua makna, ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah dari sisi yang positif, yaitu opportunity. Sudut pandang yang kedua adalah benar, masalah. Nah, itulah yang akan diselesaikan. Baik opportunity ataupun problem, dua-duanya sebenarnya sama aja, di mana yang disebut sebagai problem solving. Langkah-langkah di dalam problem solving bisa dibilang tidak secara sekuensial, bukan step by step, tetapi bisa kita lompat. Contohnya, untuk problem yang ada sekarang ini, saya akan gunakan step A, B, C. Tetapi, ketika terjadi lagi hal yang sama, bisa aja saya bukan menggunakan A, B, C. Langsung C, selesai. Atau bisa jadi bukan A, B, C, tetapi saya menggunakan alternatif lain yang lebih cepat. D, E. Sebelum sampai sana, ada beberapa soft skill attitude yang butuh kita ketahui bersama. Yang pertama, yaitu kita butuh sekali punya P1, P2, dan P3. Ya, P1 adalah saya sendiri. Saya yang melihat masalah tersebut. Kalau P2 adalah lawan bicara kita. Atau seseorang yang punya problem. Nah, intinya bukan saya, ada lekan atau gimana. Nah, itulah P2. Kalau P3 adalah orang lain yang bukan dan tidak mengenal masalah yang ada. Misalnya, ini ada satu problem. Nah, problem ini saya melihat kayaknya solusinya adalah gunakan solusi A dan B. Tetapi bagi P2 atau lawan bicara kita merasa bahwa saya A dan B itu belum optimal. Nah, untuk meyakinkan, maka coba kita cari orang ketiga, P3. P3 nggak harus orang luar. Mau lekan kerja dari departemen lain, itu sebenarnya juga diperbolehkan. Nah, dari P1, P2, dan P3, barulah kita bisa secara bijak menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dalam kata bijak, ini kalau saya tarik ke dalam dunia IT, ada namanya data. Data kalau kita udah olah, itu menjadi informasi. Informasi setelah diolah, dia akan menjadi pengetahuan. Pengetahuan kalau diolah, itulah menjadi kebijaksanaan atau wisdom. Secara konsep demikian. Tetapi kalau saya secara praktikal, di antara pengetahuan dan wisdom, ada satu lagi yaitu insight. Bedanya apa? Data itu benar-benar mentah. Setelah kita olah, menjadilah informasi. Informasi-informasi tersebut, kalau kita serap, kita catat, dan dijadikan sebagai dasar pengalaman kita, maka ketika menghadapi masalah yang sama, otak kita itu sudah mengantongi informasi, sehingga itulah sudah menjadi sebuah pengetahuan. Pengetahuan yang ada, terkadang itu masih sifatnya terlalu kaku. Bahkan, ada pengetahuan, misalnya saya ambil metodologi tersebut sudah jelas langkah-langkahnya, tetapi tidak semua case yang bahkan secara konsep dikatakan metodologi ini cocok untuk diterapkan, tetapi nggak bisa. Ada hal-hal tertentu yang butuh kita tune up, yang butuh kita sesuaikan. Ya, inilah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Itulah yang disebut sebagai insight. Lalu terakhir menjadi wisdom. Oke, kalau saya ambil analogi dari digital marketing, dunia digital marketing. Dari digital marketing, dia ada misalnya data dari Google Analytics, kemudian ada data dari database. Setelah diolah, kedua data tersebut saya gabungkan. Proses penggabungan tersebut tidak seperti matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Dalam proses penggabungan tersebut, memang ada yang, ya, kalau misalnya di Excel kan bisa saya gunakan VLOOKUP, otomatis datanya tergabung. Tetapi ada hidden value, ada hidden information, hidden knowledge yang terkadang kita harus butuh
rangkum, kita harus butuh nara, berpikir secara kualitatif, itu disebut insight. Dari insight-insight tersebut, barulah terakhir menjadi wisdom. Kata wisdom, ini abstrak sekali. Kalau mau diterapkan, kalau mau mengatakan kepada seseorang, saya udah bijaksana, berarti dia sebenarnya nggak bijaksana. Bijaksana itu adalah sesuatu yang memang tidak boleh disebutkan. Dia akan muncul dengan sendirinya. Dia bisa menyelesaikan masalah. Dia bisa menciptakan sebuah keadilan. Ingat, kata adil bukan berarti merata. Nah, jadi di sana kata merata tersebut contoh, kalau ada orang yang tinggi, dia kan kalau mau melihat sesuatu yang melewati dinding, kan dia karena udah tinggi ya tinggal lihat aja. Tetapi orang yang tidak begitu tinggi, dia tentunya butuh tangga atau butuh kursi, dia naik satu one step, kemudian barulah bisa melihat ke sebelah. Kalau saya menyatakan harus merata, harus adil, berarti orang yang tinggi pun saya fasilitasi dengan kursi. Alhasil ya tetap aja nggak balance jadinya. Nah, itulah yang disebut sebagai wisdom. Wisdom di sini adalah sesuatu hal yang sifatnya benar. Benar sudah pasti baik, tetapi baik belum tentu benar. Tadi dari P1, P2, dan P3. Yang kedua adalah masalah communication. Perihal dalam hal communication, banyak di antara kita yang merasa, oke, yang penting komunikasi maka bisa selesaikan masalah. Komunikasi pun ada beberapa pendekatan. Ada caranya berkomunikasi dari pagi sampai malam, terakhir tidak berhasil solve the problem. At the end, dari ujung-ujungnya ya, dia menyalahkan. Kayaknya orang ini. Nah, proses menyalahkan seseorang, itu berarti belum problem solving. Karena problem solving is about solve the problem. It's about how to solve the problem. Not about who. Oke, tetapi dalam prakteknya terkadang ya saya sendiri kadang bisa kemunculan, bisa menunjuk atau bisa berpikiran, ini salah, sebenarnya tidak. Inti sekali dari problem solving itu adalah how-nya. Kita ketahui ada masalah, kalau mau menyalahkan, nggak akan ada ujungnya. Jadi hanya solve the problem. Dan bagaimana berikutnya adalah preventifnya. Cara preventifnya gimana? Jangan sampai terjadi kembali di kemudian hari. Nah, about problem solving, kalau masih ingat di bangku SMP, SMA, dan bahkan di bangku kuliah, ada disebut 5W plus 1H. Ini adalah teknik bertanya. Oke, apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan sebagainya. Kalau di sini, saya pun tetap menggunakan 5W1H ini, tetapi saya punya urutan AMD, BKS. Saya menggunakan urutan seperti ini, yaitu apa, mengapa, di mana, bagaimana, kapan, dan siapa. Lihat, jelas sekali, siapa itu di prioritas terakhir. Bahkan dari AMD BKS ini, yang lebih penting, kalau memang kita nggak mau menanyakan AMD BKS secara keseluruhan, 5W1H, AMD itu pun sudah cukup. Apa, mengapa, dan bagaimana. Coba saya jelaskan. Pertama kali, tentunya problem solving. Kembali lagi, apa problemnya? Harus tahu dulu dong apa. Memang kalau ada berdasarkan satu referensi, start with why. Mulai dari why. Itu dari konsep, dari teori maksudnya, dari buku. Tetapi kalau bagi saya adalah saya harus tahu dulu apa masalahnya. Kalau tidak tahu apa, saya bertanya mengapa pun itu percuma. Jadi apa, kemudian saya mulai tanya mengapa. Dia dalam teknik menghasilkan suatu solusi, itu biasanya mengapa, maksimal tanya 5 kali dia udah dapat sih jawabannya. Akan tapi, satu hal, budayakan yang namanya TRIS. TRIS ini adalah metode yang dihasilkan dari pengamatan, bentar. TRIS.
Oke, ini dia. Define your specific problem. Kemudian di sini, kayaknya aku gunakan ini yang lebih pas. General problem, masalah umum. Ini ada solusi umum. Specific problem, specific solution. Terkadang ketika kita mengalami sebuah masalah, kita menganggap itu benar-benar suatu masalah. Tapi sadar tidak sadar, di bumi ini berapa banyak manusia? Apakah masalah yang saya hadapi itu adalah masalah yang benar-benar unik? Belum tentu. Nah, jadi dari masalah sendiri, ini kan berarti spesifik nih. Kita coba cari tahu, pasti ada orang lain yang pernah mengalami masalah tersebut. Dari orang lain mengalami masalahnya, pasti udah ada solusinya. Nah, dari solusi tersebut, kita lakukanlah adopsi. Ya, boleh amati, tiru, modifikasi. Kalau memang ada sesuatu yang sifatnya komersial. Tetapi kalau memang menyelesaikan masalah di mana itu bukan untuk tujuan komersial, ya fine-fine aja. Solusi orang lain, kita coba adopsi. Karena di sini sangat tidak mungkin. Bumi itu udah berapa tahun eksis. Manusia itu udah berapa banyak yang hidup mati. Nggak mungkin ada masalah yang benar-benar unik sekali, kecuali misalnya pandemi, itulah lain cerita. Sesuatu yang sifatnya unexpected, tidak terduga. Nah, oleh karenanya, kita boleh adopsi masalah orang lain, solusi orang lain gimana, maka tinggal kita tiru. Itulah TRIS. Jadi kita tinggal memikirkan sekeliling aja. Masalah itu sebenarnya nggak harus canggih. Yang penting adalah how to solve the problem. Oke, inti adalah solve-nya. Setelah tahu mengapa, di mana titik masalahnya, kemudian bagaimana ini udah paham harusnya. Bagaimana ini adalah step-nya, langkah-langkahnya. Lalu kapan kita bisa selesaikan masalah tersebut? Kemudian siapa yang bisa solve the problem? Atau bisa jadi siapa di sini adalah siapa sih pembuat masalahnya? Tapi apapun ceritanya itu dibelakangkan, ditaruh di posisi paling belakang. Karena yang paling penting itu adalah apa, mengapa, dan bagaimana. Itulah teknik dalam problem solving. It's about solve the problem. Yang kelima adalah problem solving. Terkadang kalau kita memaksakan diri, ini dalam kondisi penat, saya terus berpikir, masa nggak bisa, solusinya gimana? Terlalu memaksa, kadang nggak dapat solusi yang lebih bijak, yang lebih tepat sasaran. Oleh karena kita coba think out of the box. Coba tinggalkan rutinitas. Masalah tersebut, kita ketahui di depan ini ada masalah besar. Tetapi kalau kita nggak mundur 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, bagaimana saya bisa melihat secara keseluruhan? Ibaratnya, kalau saya terlalu mendekatkan diri ke dinding, ya, dan ternyata nampak jelas dong, dinding ini udah memang warnanya putih. Tapi ini ada bercak-bercak nih. Ya, kenapa bisa terlihat? Karena saya terlalu memaksakan diri, berdiri terlalu dekat dengan dinding. Tetapi kalau saya menjauh dari dinding tersebut, 2 meter, 3 meter, 5 meter, apakah masih terlihat titik tersebut? Tidak akan terlihat sama sekali. Jadi, solve the problem, terkadang problem itu nggak bisa kita solve secara keseluruhan. Jangan pernah mengharapkan sesuatu yang sempurna. Karena sempurna itu bukan bisa kita hadirkan begitu aja. Kesempurnaan itu hanya masalah perspektif. Perfeksionis itu adalah sesuatu hal yang bagus, tetapi itu juga menjadi problem terkadang. Jadi kita harus bermain dengan harmonisasi kehidupan. Berpikirlah out of the box. Jangan terlalu lama di dalam sebuah kotak. Baik bidang apapun itu, misalnya saya adalah seorang bidang IT, tetapi kalau saya apapun itu menyelesaikan masalah dengan IT, saya bukan menyelesaikan masalah, tetapi saya memaksakan kehendak saya. Saya bukan problem solving, tapi saya memberikan sebuah problem yang ada menjadi problem creating. Oleh karenanya kita kadang harus bijak. Sesuatu hal yang terlalu canggih, sesuatu hal yang terlalu kita indah-indahkan, belum tentu itu adalah sesuatu yang sempurna. Oke, jadi out of the box, berpikir dari sudut pandang yang berbeda, kemudian bisa juga kalau pikirkan kembali P1, P2, P3, atau bertanya, berkomunikasi dengan orang lain, siapapun itu, background dia apa, belum tentu dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Bahkan kadang-kadang orang yang terlalu belajar terlalu banyak, dia nggak bisa selesaikan masalah. Tetapi dia yang tidak suka belajar, malah bisa menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Ya,
Saya mengatakan kalimat seperti demikian, jangan pula langsung berhenti belajar. Tidak, belajar itu wajib. Sampai detik ini, saya pun terus lakukan upgrade. Belajar bukan hanya dari teori, belajar bisa dari pengalaman. Dari teori itu sebagai pendukung, sebagai fondasi. Dari pengalaman itu adalah tindakan yang mengkonfirmasi dari praktek terhadap teori tersebut. Kalau mau lakukan sebaliknya, saya praktek dulu, kemudian saya mencocokkan dengan teori, boleh nggak? Sebenarnya sah-sah saja. Tidak ada yang salah. Yang membedakan itu adalah saya memulainya dari titik yang mana. Saya bermain catur, apakah pion yang saya keluarkan pertama kali atau kuda yang saya keluarkan pertama kali. Toh, ujung-ujungnya adalah saya ingin berstrategi. Problem solving is about strategy. Strategy is about art. Jadi segala sesuatunya problem solving, kalau saya mau kaitkan, melihatnya itu sebagai seni, maka problem solving itu akan menjadi lebih mudah, lebih optimal, dan tentunya lebih bijak. Demikian sharing saya mengenai problem solving is about solve the problem. Semoga bermanfaat. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Terima kasih.